Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai bentuk keberkahan di tempat-tempat yang ada di sekeliling masjid dan seputarnya, maupun di kota ini atau di negeri ini, bas di bumi ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, menjemput taubat sebelum terlambat ini merupakan bagian dari sekian banyak bagian nasihat para ulama. Karena singkatnya waktu di atas dunia ini kadang kita lupakan. Hiruk pikuk aktivitas yang kita lakukan setiap hari ini membuat kita lupa bahwa Nabi pernah bersabda, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini hanya 60 sampai 70. Aqallu zada min dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Bukan dada tapi sedikit. Ini menandakan bahwa siti wasab'in, 60-70 itu bukan waktu yang lama. Sehingga kalau sudah tidak ada kesempatan berbuat baik di atas dunia ini, entah nanti apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah. Sementara kelak akan dibangkitkan di akhirat nanti kita dengan sesuatu yang pernah kita banggakan dan kita miliki namun tertinggal. Ketika Allah bangkitkan manusia di padang mahsyar nanti, Allah mengatakan, yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana saat itu manusia tak bisa lagi memiliki manfaat dari harta yang dia miliki dan anak yang dia banggakan. Ini membuat orang lupa, seakan-akan nilai dirinya yang dihitung bulanan, harian maupun mingguan, ini membuat dia lupa bahwa Allah ciptakan dia bukan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kata Allah. Sehingga jangan lupa, jangan terlena. Kalau bicara menaklukkan dunia, harga diri seorang laki-laki, kata ulama, harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Karena melalui kamu rezeki buat mereka. Makin banyak peluang yang kita keluarkan, makin jujur ketika kita bekerja demi Allah, makin terbentuklah karakter-karakter penghuni surga pada keluarga kita. Karenanya Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin an-naru haqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kita kadang-kadang menyepelekan, kita konsumsi yang haram menghayalkan surga. Ini kan mimpi di siang bolong. Sementara hukum sudah baku, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan yang kalian inginkan datang dengan cara yang baik? Bagaimana kau hayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram? Ini kan gak mungkin. Kayak orang yang tawakalnya salah. Dia naik sebuah kapal bahtera
dengan tujuan bisa berlabuh di surganya Allah, tapi nahkodanya nggak kenal Allah. Ini kan nggak mungkin. Kayak orang yang menghayalkan sebuah kebaikan dengan cara yang haram, sementara Nabi mengatakan bahwa innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kalian hayalkan, semua yang baik yang bangsa Indonesia hayalkan, semua yang baik masyarakat Jakarta hayalkan, adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah datang dengan cara yang baik, karena Allah baik. Makanya jangan suka hayalkan sesuatu yang baik dengan cara kita, tidak. Islam atur bagaimana mendatangkan sebuah bentuk kebaikan. Kalau sudah terlanjur dia berbuat maksiat, percepat berbuat baik dengan cara bertobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbik. Percepat minta ampun kepada Allah. Karena yang namanya manusia lakanut sifatnya ingkar. Jangankan manusia yang beragama baik pun, kata Allah dalam sebuah diskusi, Allah mengatakan, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an ataituka maghfiratan mislaha. Kata Allah, wahai hambaku, ini hamba loh, berarti dia sholat, berarti dia berbuat baik seperti yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Kalau seandainya nanti kau temui aku dengan menyeret dosa sebesar langit dan bumi, kau mohon ampun kepadaku, kan kudatangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan, asal kau tak berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Allah berikan syarat agar manusia tahu bahwa Allah aghna syuraka'i ani syirki. Allah itu sekutu yang paling benci disekutui. Makanya aneh ya, kalau kita pengen ke surga bergandeng tangan sama orang kafir yang pengen menghayalkan kemuliaan dari sisi Allah. Ini kan mimpi di siang bolong. Orang Islam harus punya harga diri. Karena tidak ada kesempurnaan agama kecuali Islam. Akmalu hadzal din. Apa yang Islam tidak ajarkan? Semua diajarkan. Jangankan cara beribadah, cara minta rizki, bahkan cara masuk WC pun Islam ajarkan. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, baru yang kanan. Keluar kanan dulu, baru kiri. Subhanallah. Apalagi cara-cara yang memang khusus, diutus Nabi dari kalangan manusia, agar manusia bisa beragama seperti yang Nabi contohkan. Makanya ketika dikatakan bahwa makhluk yang paling mulia yang Allah pernah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang dikatakan ahsan cuma manusia. Walaupun jin tercipta untuk beribadah, tapi kata Allah, ahsan linnas, milik manusia. Karena Nabi dari kalangan manusia. Makanya kalau orang Islam yang berilmu pengen dipandang baik setiap yang dia lakukan, dia tidak mungkin menjauh dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya nggak berputus, karena dia tahu sekali dia bersolawat, Allah bersolawat 10 kali untuknya. Makin dekat pada kemuliaan. Untuk sekedar menggugurkan sebuah kewajiban fitrah manusia, Allah ciptakan untuk itu. Tapi mendatangkan cintanya Allah itu menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Bagaimana paham sunnah kalau kita nggak paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya Imam Malik paling marah sekali di kitab Al-Muwatta'nya itu, gurunya Imam Syafi'i ini. Dan kita orang Syafi'iyah di Jakarta, di Indonesia ini harus paham pendapat dari gurunya Imam Syafi'i ini. Apa kata Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta'? Beliau mengatakan dengan tegas bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap itu baik, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Masya Allah. Ya, ada orang salah paham dengan terjemahan Quran, kita bilang menistakan Quran. Betul. Tapi berapa banyak orang menghinakan sunnah nggak dikatakan penista Rasul. Masya Allah. Ini nggak main-main. Beliau pernah menggambar sebuah garis lurus di hadapan sahabat. Khattan lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khattan biyamini, khattan biyadi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kata sahabat, dulu Nabi pernah menggaris sebuah garis yang lurus dengan tangannya, kemudian menggaris garis yang banyak di kanan dan kirinya. Beliau bersabda, hadihi sirati, inilah jalanku yang lurus, mustaqiman, lurus, fattabi'uhu,
ikuti. Fattabi'uhu, bukan wattabi'uhu, fattabi'uhu, coba cepat ikuti. Wa tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bukan jalanku. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpencar. Dengan dalil ayat yang mengatakan kullu hizbi bima ladaihi farihu, berkelompok-kelompok yang setiap kelompok merasa paling betul. Ini kan bahaya. Udah memang Indonesia ini ladang empuk untuk memasarkan produk. Lihat, dibikin label kita kayak batang kering di tengah badai, terombang ambing kita. Yang Nabi katakan bak buih di lautan. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Emang kita sedikit nanti ya Rasulullah. Yawma idin antum kasir walakinnakum gusa ka gusai sail. Dulu nanti kalian enggak sedikit banyak, cuma banyaknya kalian kayak busa di laut, kayak buih, terombang ambing. Betul. Kita sampai lupa kalau ini Indonesia, bukan negara kiri kanan tetangga kita. Banyak orang menawarkan produk-produk jihad dari negara-negara lain. Yordan menawarkan produknya ke Indonesia, Mesir menawarkan produknya ke Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh menawarkan produknya ke Indonesia. Ya, Suriah menawarkan Baghdad dengan ISIS-nya. Hati-hati. Islam bukan Yordan. Indonesia bukan Yordan. Indonesia bukannya Yaman. Indonesia bukannya Mesir. Indonesia bukannya Suriah. Indonesia bukan Rohingya. Indonesia punya keputusan dalam menyikapi sebuah permasalahan. Kalau berbicara hukum baku, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tapi kalau bicara fatwa ulama, di mana dia berfatwa itu penting dibahas. Sehingga kita nggak terombang ambing, nggak gampang menghalalkan sesuatu yang nggak sesuai. Kalau bicara hukum sudah baku, tapi kalau bicara ijtihad, ijma, siapa dulu yang berijtihad? Nggak setiap orang bisa mengiyakan. Kita punya harga diri, kita punya sejarah. Makanya yang sudah terlena buru-buru bertobat. Ini nggak bisa seperti ini. Lawang kita punya kok Jenderal Sudirman. Buat apa ini masjid namanya Jenderal Sudirman? Kalau kita nggak pernah kenal siapa Jenderal Sudirman? Jenderal penghafal Quran ulama dari Rembang, betul? Sahabat dekat daripada Ki Haji Nur Ali. Jenderal yang mengusir Belanda dari Kerawang, Bekasi. Murid langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Kita nggak paham sejarah. Kita punya tuanku Imam Bonjol, kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Sultan Hasanuddin, kita punya Hos Umar Cokro Aminoto, kita punya Buya Hamka. Yang demi Allah, yang saat itu mereka berjuang mengusir Belanda. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dia membuat NU, Nahdlatul Ulama, organisasi untuk mengusir Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia buat Muhammadiyah, organisasi untuk mengusir Belanda. Hasan membuat Persis untuk mengusir Belanda. Syekh Ahmad Surkati membuat Al-Izat untuk mengusir Belanda. Sahal membuat Darussalam untuk mengusir Belanda. Demi Allah, bergulirnya waktu, orang-orang yang tidak berilmu mengatakan Islam itu NU, Islam itu Muhammadiyah, Islam itu Persis, Islam itu ini tuh. La, Islam itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah yang tawarkan dengan bahasa yang mudah. Barang siapa mencari Islam selain daripada Islam itu sendiri, la yuqbal minhu, tertolak. Ini berbahaya. Ketika kita menganggap kebaikan menurut pendapat kita, padahal kebaikan menurut Allah, Rasul, dan pemahaman para sahabat dengan cara yang benar. Yuk, kita bertobat. Bagaimana cara memancing tobat tersebut? Sadar bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala ini melihat semua yang kita lakukan. Jangankan gerakan badan kita. Bahkan Allah mengatakan mayalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Jangankan gerakan badan, tingkah laku kita, mayalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar perkata dari mulut kita ini kecuali dua malaikat menjadi saksi. Kita berkata dengan seenaknya kita, berkait dengan agama, Allahu Akbar. Kita menganggap orang nggak tahu, sementara ayat mengatakan bahwa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berkata. Apa yang bisa membuat kita nyaman berbuat dosa? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla wa Ala kabarkan kepada manusia, bagaimana Anda bisa merasa aman? A'amintum man fis sama' ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir.
Bagaimana kalian bisa merasa aman dengan Allah yang di langit? Menyaksikan semua perbuatan kita, menghayalkan kebaikan dengan cara yang haram, mimpi di siang bolong. Udah saatnya kita sadar diri bahwa agama ini nggak bisa dititipkan buat orang lain. Agama lebih kepada qu anfusakum wa ahlikum nar. Fungsi agama bisa menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita nggak disibukkan dengan aib orang lain. Mulai kritisi. Secara umum bahwa Islam ini kan rahmatan lil alamin. Kita boleh berbeda suku bangsa, kita boleh berbeda bahasa, tapi Qur'annya sama, betul? Kecuali Syiah yang menghalalkan mushaf Fatimah, kita nggak terima. Quran tetap. Kita beda bahasa, tapi kalau ngaji sama, imamnya sama dengan bacaan yang sama. Ini menandakan apa? Islam itu solusi. Ketika kita berkata dengan adat tradisi kita di tempat lain nggak sama, tapi kalau Quran yang dibawa, insya Allah. Makanya konsekuensi Al-Ahzab 36 ketika Allah firmankan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau yang laki mau yang perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ta'na. Adapun kalau kita belum mampu merealisasikannya, mohon ampun kepada Allah, minta dimudahkan. Kenapa minta dimudahkan? Karena setiap ibadah yang Allah perintahkan, maslahat buat yang melakukannya. Kita sholat demi Allah. Sholat ini manfaat buat kita, tanha anil fahsya wal munkar. Kita bersyahadat dengan cara yang betul, terlindungi darah kita dengan syahadat. Apa kata Rasul? Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Baru syahadat loh. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Dima'ahum, darahnya haram ditumpahkan. Orang Islam tidak boleh dibunuh. Maka nanti kita akan lihat ketika banyak orang mengatasnamakan Islam itu jihad pasang bom bunuh diri, ente bukan Islam. Islam nggak pernah menghalalkan darah orang Islam. Masya Allah. Wa amwalahum, hartanya orang Islam tidak boleh dijarah, haram diambil. Mungkin aman kita mengambil, merasa nggak ada yang tahu, diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat. Wa aradahum, harga dirinya nggak boleh diinjak-injak. Kalau pengen menasihati, datang balik tangannya, omongin empat mata, atau temui secara diam-diam. Bukan berkumpul di pinggir jalan sambil mencaci maki, bukan. Syibabul muslim fusuk, wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Rawahu Bukhari, Rasul yang bersabda. Cuma mau bilang apa? Sudah terlanjur masa bergulir dengan lama, kita nggak yakin dengan sabda Rasulullah SAW. Seperti kita nggak yakin dengan firman Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Wajar kalau ayat mengatakan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Kalau lihat ulama-ulama terdahulu dimuliakan dengan Quran. Kenapa? Karena dia tahu Quran ini firman Allah, kalamullah. Quran bukan makhluk. Allah katakan hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau pengen tertunjuki, bisa membedakan mana yang hak yang batil, tolong dekat sama Quran. Ini berapa banyak orang yang sudah nggak dekat sama Quran, bahkan aktivitas yang menyibukkan dirinya sampai nggak sempat baca Quran, cuma ngayal masuk surga. Ini kan mimpi di siang bolong. Titel yang kau panjangkan di depan dan di belakang namamu, coba bikin repot tukang grafir batu nisan, betul? Bukan nggak boleh, boleh. Taklukkan dunia dengan ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa, dirimu tercipta untuk apa? Subhanallah. Kalau kita datang bertandang ke Museum Asmaul Husna di Madinah, di sana kita bisa melihat sebuah tontonan hasil dari syutingan kamera satelit. Malu kita melihatnya. Berawal pada gambar seorang anak yang sedang baca Quran di Nabawi dengan karpet merahnya. Kemudian elektrik roofnya terbuka, gambar pun tersut dari atas. Anak hilang cuma gentengnya Nabawi yang besarnya 27 hektar. Besar itu masjid. Lama-lama keambil gambar Nabawi hilang, yang ada bumi doang yang bulat.
Dia tarik lagi gambar sampai satelit, bumi cuma seperti gundu kecil. Sampingnya lingkaran kuning matahari yang 3.000 miliar kali lebih besar ketimbang bumi. Lama-lama bumi nggak kelihatan. Bumi yang besar saja nggak kelihatan. Tanah kita yang 5.000 meter sebelah mana? Yang membuat kita sombong, yang membuat kita angkuh. Mobil yang kita banggakan. Tidak cukupkah kematian sahabat kita, saudara kita kemarin? Lihat bahwa setiap orang yang meninggal nggak membawa kecuali 3 hal. Ilmunya yang bermanfaat, sedekahnya yang berkepanjangan, 2 anak yang soleh. Orang yang betul-betul al-kais, orang yang cerdas, dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Dia kontrol dirinya, dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Kalaupun dia taklukkan dunia untuk akhirat, karena dia tahu prinsip ulama di negerinya. Kau tanam padi, rumput tumbuh. Kau tanam rumput, padi tak pernah tumbuh. Begitulah agama. Tuntutlah agama, kau dapatkan akhirat. Tapi kalau kau tuntut dunia, kau ditinggalkan oleh akhirat, kerugian. Masya Allah. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki cuma sifat dan titipan. Maka ulama menekankan sekali, bagaimana kita bisa merasa aman. Lau ta'lamu ma'a'lamu ladohiktum qalilan labakaitum kasiran, kata Rasul. Wahai umat, kalau seandainya kalian tahu yang aku ketahui, kata Rasulullah, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Malaikat maut acap kali mendatangi badan kalian 11 kali dalam 1 hari. Kebayang tidak? Merasa aman kita dengan maksiat yang kita lakukan. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum. Allah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majelis salat Jumat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Di khutbah yang kedua ini khatib berwasiat buat diri khatib pribadi dan antum sekalian, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena takwa ini merupakan solusi, sabab datangnya solusi yang Allah akan berikan. Dalam sebuah ayat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil manusia, makhluk yang tercipta berakal ketimbang makhluk lainnya. Ya ayyuhan nas, kata Allah, hei manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah kalau nyuruh itu betul-betul memang sportif sekali. Karena Allah mengatakan, sembahlah Rabb yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. Wajar dong kamu sembah zat yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Kenapa mesti pakai bahasa orang sebelum kamu? Supaya kamu belajar bahwa agama itu bukan di karang-karang. Kalau sampai kita bicara takbir Allahu Akbar, Nabi juga udah takbir. Bahkan beliau mengatakan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Itu bahasa Rasul. Cuma yang terjadi, lihat berapa banyak orang bertakbir dengan macam ragam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beragam takbir, nabinya cuma satu. Betul? Kita nggak pernah terpanggil untuk membaca bagaimana takbir Rasul. Padahal perintah Nabi selu, amr loh, perintah. Ulama sepakat mengatakan kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah hukumnya wajib. Sekarang bagaimana kalau kita sholat dengan takbir dan tidak mencontoh Rasul? Tentu kurang dong nilai sholat kita. Pantesan kita sholat sudah Allahu Akbar sama orang tua berantem. Betul? Kita sholat sudah Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Sholat Allahu Akbar sama saudara kita udah nggak ngobrol berapa lama. Allahu Akbar pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar menghujat, mencaci, memaki. Allahu Akbar nggak bisa bermuamalah, bersosialisasi. Sholat apa yang dilakukan? Sementara iklannya sholat kan tanha anil faksa wal munkar, betul?
Ini sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sampai sholatmu tidak membuat kamu menjauhkan kekejian dan kemungkaran, buru-buru tobat. Awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Karena yang pertama dihisab nanti kan sholat. Nah kalau sholatnya saja nggak membuat bukti mulia, gimana? Ini baru bicara sholat. Belum bicara zakat, puasa, haji, subhanallah. Kita lupa setiap ibadah yang Allah perintahkan mentazkiyah diri si pelakunya. Begitu yang dijawab oleh Syekh Salim bin Al-Hilali ketika beliau ditanya oleh banyak masyarakat. Apakah pensucian jiwa, tazkiyatun nufus ini memiliki cara khusus? Beliau mengatakan tidak. Justru setiap ibadah yang kau lakukan dengan benar mentazkiyah dirimu. Berarti kalau ibadah nggak mensucikan diri si pelakunya, si pelaku jangan tinggal diam. Buru-buru belajar, perdalam. Karena waktu nggak berulang. Lantar jial ayyamul lati madat. Harimu nggak berulang. Hari yang lampau nggak berulang. Sekarang mungkin kita bisa sholat Jumat berjamaah. Mungkin besok Jumat kita saling menyolatkan mayit. Kita nggak tahu, betul? Wala tadri nafsun madza tahsibu ghadan. Satu jiwa pun tak tahu besok apa yang terjadi. Demi Allah, cuma perintah. Fastabiqul khairat. Ini Indonesia butuh orang-orang yang paham agama dengan benar. Ya Allah ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Kita tinggal di negeri yang mayoritas Islam, cuma sulit menegakkan hukum Islam, betul? Karena apa? Nyaman dengan kiri kanan perbuatan maksiat. Saya sampaikan di beberapa kajian di kemarin hari, saya pergi dari Bogor menuju Sudirman. Itu sekitar 52 kilo sampai di sini. Di kiri kanan saya lewat dari Bogor kemari, semua iklannya dosa, betul? Nggak ada iklan yang mengaitkan dengan pahala dan akhirat. Iklan rokok, iklan KPR, BTN, taruh STNK, BPKB, turun pinjaman, bunga bank sekian. Semua iklannya dosa. Gimana kita bisa berbuat baik sementara mata terbiasa melihat maksiat, telinga biasa mendengar maksiat, ya hati ini kotor. Yang keluar kebun binatang. Udah nggak ada lagi tradisi Abdus Salam bainakum wa bainana. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Indonesia milik kita. Tanamkan NKRI itu harga paten. Yuk belajar agama dengan betul. Pertontonkan bahwa kemuliaan betul-betul dengan kembali kepada Islam. Allah muliakan kita insyaallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umur walidayna wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur madinatuna Jakarta hadza atina imamal mu'minin imamal muslimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad fi Suriah, fi Palestin, fi Yaman, fi Masri, fi Rohingya wa fi ayyi makanin kan. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'daka din la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.